Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Luciana Chandra. Di sini saya akan mempresentasikan P3B Indonesia dengan Australia. Perjanjian penghindaran pajak berganda. Berhasrat untuk mengadakan suatu persetujuan untuk penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak yang berkenaan dengan pajak atas penghasilan dan modal telah menyetujui sebagai berikut. Pasal 1. Orang dan badan yang dicakup dalam persetujuan. Persetujuan ini berlaku terhadap orang dan badan yang menjadi penduduk salah satu atau kedua negara pihak pada persetujuan. Pasal 2. Pajak-pajak yang dicakup dalam persetujuan. 1. Persetujuan ini diterapkan terhadap pajak-pajak atas penghasilan dan modal yang dikenakan oleh suatu negara pihak pada persetujuan atau bagian ketatanegaraannya atau pemerintah daerahnya tanpa melihat bagaimana cara pajak-pajak tersebut dikenakan. 2. Yang dianggap sebagai pajak atas penghasilan dan modal adalah semua pajak yang dikenakan atas total penghasilan, total modal, atau terhadap unsur-unsur modal, termasuk pajak-pajak atas keuntungan dari pengalihan harta bergerak atau tidak bergerak. Next, pasal 3, pengertian umum. 1. Untuk kepentingan persetujuan ini kecuali jika dari hubungan kalimatnya harus diartikan lain. A. Istilah Indonesia berarti wilayah Republik Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam perundang-undangannya dan daerah di sekitarnya, di mana Republik Indonesia memiliki hak kedaulatan atau yurisdiksi kewenang untuk mengatur. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1982, The United Nations Convention on the Law of the Sea 1982. 2. Istilah Austria berarti Republik Austria. Istilah negara pihak pada persetujuan dan negara pihak lainnya pada persetujuan berarti Indonesia dan Austria tergantung dari hubungan kalimatnya. Pasal 4. Penduduk. 1. Untuk kepentingan persetujuan ini istilah penduduk suatu negara pihak pada persetujuan berarti setiap orang atau badan yang menurut perundang-undangan negara tersebut dapat dikenakan pajak di negara tersebut berdasarkan domisilinya, tempat kediamannya, tempat kedudukan, manajemennya, atau atas dasar lainnya yang sifatnya serupa. 2. Apabila berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam ayat 1, orang pribadi menjadi penduduk pada kedua negara pihak pada persetujuan. Next, pasal 5. Bentuk usaha tetap. 1. Untuk kepentingan persetujuan ini, istilah bentuk usaha tetap berarti suatu tempat usaha tetap di mana seluruh atau sebagian usaha suatu perusahaan dijalankan. 2. Istilah bentuk usaha tetap terutama meliputi A. Suatu tempat kedudukan manajemen, B. Suatu cabang, C. Suatu kantor, D. Suatu pabrik, E. Suatu bengkel, F. Suatu tambang, sumur minyak atau gas bumi, tempat penggalian atau tempat pengambilan sumber daya alam lainnya. 3. Istilah bentuk usaha tetap juga meliputi A. Suatu bangunan, konstruksi,
proyek perakitan atau proyek instalasi atau kegiatan pengawasan yang berhubungan dengannya, tetapi hanya apabila bangunan proyek atau kegiatan tersebut berlangsung untuk masa lebih dari 6 bulan. B. Pemberian jasa-jasa termasuk jasa konsultasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan melalui pegawai atau orang lain yang dipekerjakan untuk tujuan tersebut. Tetapi hanya apabila kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung di negara pihak lainnya pada persetujuan dalam proyek yang sama atau yang berhubungan untuk suatu masa atau masa-masa yang berjumlah lebih dari 3 bulan dalam periode 12 bulan. 4. Menyimpan dari ketentuan-ketentuan sebelumnya dari pasal ini. Istilah bentuk usaha tetap dianggap tidak mencakup. Next, pasal 6. Penghasilan dari harta tidak bergerak. 1. Penghasilan yang diperoleh penduduk suatu negara pihak pada persetujuan dari harta tidak bergerak, termasuk penghasilan dari pertanian dan kehutanan, yang berada di negara lainnya pada persetujuan dapat dikenakan pajak di negara pihak lainnya tersebut. 2. Istilah harta tidak bergerak mempunyai arti sesuai dengan perundang-undangan negara pihak pada persetujuan di mana harta yang bersangkutan berada. Pasal 7. Laba usaha. 1. Laba perusahaan dari suatu negara pihak pada persetujuan hanya akan dikenakan pajak di negara tersebut, kecuali jika perusahaan tersebut menjalankan usahanya di negara pihak lainnya pada persetujuan melalui suatu bentuk usaha tetap yang terletak di sana. Apabila perusahaan tersebut menjalankan usahanya sebagaimana dimaksud di atas, maka atas laba perusahaan tersebut dapat dikenakan pajak di negara pihak lainnya. Tetapi hanya atas bagian laba yang berasal dari A. Bentuk usaha tetap tersebut, B. Penjualan barang-barang atau barang dagangan di negara pihak lainnya yang sama atau serupa jenisnya dengan yang dijual melalui bentuk usaha tetapnya, atau C. Kegiatan-kegiatan usaha lainnya yang dijalankan di negara pihak lainnya yang menghasilkan hal yang sama apabila dilakukan melalui bentuk usaha tetapnya. Next. Pasal 8. Pelayaran dan penerbangan. 1. Laba yang bersumber di negara pihak pada persetujuan yang diperoleh suatu perusahaan dari negara pihak lainnya pada persetujuan dari pengoperasian kapal-kapal laut dalam jalur lalu lintas internasional dapat dikenakan pajak di negara yang disebutkan pertama, tetapi pajak yang dikenakan tersebut akan dikurangi dengan jumlah yang sama dengan 50%-nya. 2. Laba dari pengoperasian pesawat udara dalam jalur lalu lintas internasional
hanya akan dikenakan pajak di negara pihak pada persetujuan di mana perusahaan yang mengoperasikan pesawat udara berkedudukan. 3. Ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 berlaku pula terhadap laba yang berasal dari penyertaan dalam suatu gabungan perusahaan, usaha bersama atau perwakilan untuk kegiatan internasional. Pasal 9. Perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan istimewa apabila A. Suatu perusahaan dari suatu negara pihak pada persetujuan turut berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung dalam manajemen, pengawasan atau modal suatu perusahaan dari negara pihak lainnya pada persetujuan, atau B. Terdapat orang atau badan yang sama yang turut berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung dalam manajemen, pengawasan atau modal suatu perusahaan dari negara pihak. Next, pasal 10, dividen. 1. Dividen yang dibayarkan oleh suatu perusahaan yang merupakan penduduk suatu negara pihak pada persetujuan kepada penduduk negara pihak lainnya pada persetujuan dapat dikenakan pajak di negara pihak lainnya tersebut. 2. Namun demikian, dividen di atas dapat juga dikenakan pajak di negara pihak pada persetujuan, di mana perusahaan membayar dividen menjadi penduduknya dan dengan tarif pajak sesuai dengan perundang-undangan negara tersebut. Tetapi, jika penerima dividen tersebut adalah pemilik manfaat dari dividen tersebut, maka pajak yang akan dikenakan tidak melebihi 10% dari bruto dividen jika penerimaannya adalah suatu perusahaan selain persekutuan yang memiliki secara langsung sedikitnya 25% dari modal perusahaan yang membayar dividen. B. 15% dari jumlah bruto dividen untuk kasus-kasus lainnya. Ayat ini tidak akan mempengaruhi pengenaan pajak atas laba dari mana dividen tadi dibayarkan. Sekian penjelasan presentasi P3B dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Mohon dimaafkan.